Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngobrolin satu buah kamera yang bersejarah menurut gue untuk Sony, yaitu kamera ini, Sony ZV-1. Saat Sony ZV-1 ini dikeluarin, seluruh dunia heboh, dan ini bukan metafora, karena kamera geeks itu pada excited akhirnya Sony punya flip out screen. Desain ini ngasih harapan buat kamera-kamera Sony ke depannya punya hal yang sama, yaitu flip out screen ini. Dengan tujuan tentu sebenarnya untuk membantu kita pas lagi pengen framing, karena si flip out screen seperti ini terbukti lebih mudah ya buat framing. Kalau misalkan lo pengen ngambil top down shot, atau mungkin pengen ngambil posisi-posisi aneh agak seperti ini, atau gimana pun lah. But this is more useful than flip up, apalagi flip down. Dengan segala hal yang bikin exciting tadi, sebenarnya ada aja orang yang ZV-1 baru keluar itu langsung memberikan kayak semacam teguran lah. Lensanya kurang lebar, ini cuma 2470, nggak 1535 atau 1635. Bener. That's why sebenarnya Sony Indonesia menurut gue bener memasarkan si ZV-1 ini sebagai kamera video kasual. Video kasual tuh apa sih? Kalau misalkan ya, gue ngebaca dokumen yang dikirim sama Sony Indonesia ke gue, yes, karena ini kan dipinjemin sama mereka, jadi mereka menyertakan dokumen. Video kasual itu adalah video yang diambil secara spontan, tidak diedit, bisa dipakai oleh siapapun, bahkan orang yang belum ngerti mengoperasikan kamera, dan durasi videonya antara 10 sampai 30 detik. Ya, jadi ini dianggap kamera buat bikin instastory atau kamera bikin video TikTok. Mungkin itu maksudnya. TikTok mah diedit ya sebenarnya. Oke, kamera buat bikin video instastory. Dan gue udah pernah nyoba bikin instastory atau mungkin foto doang, nggak cuman video, untuk instastory menggunakan ZV-1. Clearly one of the best, highest quality video dan juga highest quality pictures yang pernah gue upload, ya salah satunya menggunakan si ZV-1 ini. Tapi jangan salah, karena menurut gue pribadi si ZV-1 ini super capable banget kalau dijadiin video untuk bikin konten kreasi lo, mau itu Instagram atau mungkin channel YouTube. Kenapa gue bisa pede bilang begitu? Karena gini, kalau kelasan Meti Hapuya, Casey Neistat, dan juga Potato Jet kadang-kadang menggunakan footage dari handphonenya untuk vlog mereka, apalagi kalau lo menggunakan si ZV-1 ini, tentu lebih capable lagi. Kita ngomongin kameranya secara lebih direct dulu deh. Out of the box lo akan dapat kabel charger, baterai, kameranya, dan juga tentu lo mendapatkan dead cat. Dead cat ini sendiri ditempel di kameranya menggunakan hot shoe yang ada di ZV-1, jadi hitungannya akan membantu suara lo nanti untuk mendapatkan audio yang lebih sedikit clean dibandingkan dengan lo tidak menggunakan si dead cat ini. Oke, jadi ini kalau gue coba kayak semacam vlogging ya, pakai ini. Dan mode yang gue pakai saat ini itu adalah 4K 25 fps seperti ini, 24 1.8, jadi hitungannya lumayan besar, lumayan lebar. Lo bisa ngelihat ada bokeh-bokehnya di belakang sedikit, doing good. Dan gue tanpa menggunakan ini, tanpa menggunakan si dead cat seperti ini, ada angin sedikit ya. Kalau menggunakan dead cat, suaranya jadi seperti ini. Silakan dilihat, silakan didengar apakah ada perbedaan suara yang cukup signifikan. Harusnya sih ada, karena emang si dead cat-nya ini lumayan berpengaruh dengan cukup baik. ZV-1 ini sendiri desainnya compact, simple, punya beberapa button yang by default ini berfungsi dengan handle. Untuk meng-custom button pun gue akan sedikit lebih hati-hati, karena untuk fungsi dasarnya pun ini bisa dibilang saat out of the box itu sudah tertanam di button-button yang ada di sini. So please do be more careful, karena mainin segitiga exposure pun lo akhirnya bergantung dengan si ini, wheel yang ada di belakang ini. Kalau ditanya masalah ergonomis, ini adalah pocket kamera bro. Jadi tidak ada yang namanya ergonomis untuk masalah kamera pocket.
Good thing to know, tapi sebenarnya ZV-1 mencoba membantu dengan adanya semacam grip kecil di sini. Tapi emang ini dibikin bukan untuk masalah itu. Ini dibikin untuk kemudahan lo dalam menggunakannya, menyimpannya, dan juga membawanya. Untuk bahan bodinya sendiri, ZV-1 ini so far yang gue temuin semuanya plastik, sampai ke bagian lensa-lensanya pun plastik. Baterai dari Sony ZV-1 ini sendiri itu adalah NP-BX1, jadi emang secara kapasitas bukan yang paling besar. Gue memerlukan paling enggak 2 baterai untuk membuat 1 buah video konten, dan biasanya belum selesai bikin e-roll, baterai yang pertama itu sudah habis. Experience penggunaan si ZV-1 ini sebenarnya sama aja kayak kamera Sony pada umumnya, karena masih menggunakan menu sistem Sony yang lama. Jadi kalau lo sudah menggunakan A6600, A6400, rasanya masih mirip-mirip. Tapi ada tambahan fitur yang baru dikenalin sama ZV-1 ini, seperti One Push Bokeh Button dan juga One Push Product Showcase AF Priority. Tentunya ini adalah fitur baru yang sangat-sangat entry level, tapi menarik. Si Product Showcase Priority, bener deh. Kalau misalkan ini kayak sekarang gue pakai A6400, gue nunjukin barang begini, fokusnya tuh berjalan agak lama sampai akhirnya baru benar-benar fokus. Kalau si ZV-1 dengan si Product Showcase Priority tadi, gue nunjukin barang masuk frame aja, fokusnya pindah tuh langsung ke barang. Jadi catatan, kalau lo orang yang suka nunjukin barang begini, atau mungkin sambil megang-megang barang dalam frame, hati-hati karena fokusnya jadinya ke barangnya bukan ke muka lo. Masih ngomongin soal product experience out of the box, ZV-1 ini masih punya temperature operation itu normal, dan lo pengen rubah itu ke high, karena kalau enggak, setiap kali lo nge-shoot video 4K menggunakan si ZV-1 ini, setiap 5 menit dia mati. Ngomongin masalah overheat sendiri, gue menemukan beberapa video dari reviewer luar negeri yang menemukan si ZV-1 ini ada sedikit masalah overheat. Cuman gue dan juga temen gue yang di Malaysia menggunakan si ZV-1 so far tidak menemukan masalah overheat, walaupun menggunakan si ZV-1 ini pada mode 4K. Untuk masalah image quality sendiri, hitungannya untuk kamera compact seperti ini, kualitasnya sudah oke banget. Balik lagi, mode-mode yang ada di dalam kamera ini juga lengkap. Kalau lo terbiasa nih, misalkan pengen nge-shoot menggunakan mode log untuk dapetin gambar yang flat, pengen color grading dan segala macamnya, walau mungkin untuk penggunaan kamera pocket overkill, cuman kalau itu masuk dalam workflow lo, ya si ZV-1 ini hadir. S-Log ada, Cine ada, terus juga untuk HLG itu sudah ada. Belum lagi si ZV-1 ini diperkuat dengan kamera 24-70mm dengan bukaan 1.8 sampai 2.8 dan sudah Zeiss. Jadi kualitas gambar lo itu nggak cuma diperkuat sama sensor yang sudah oke, tapi juga dengan lensa bawaan. Untuk masalah bokeh, dalam kondisi wide pun, walaupun bokehnya bukan yang bokeh merekeh gitu, kalaupun itu satu buah bahasa yang benar, tapi sebenarnya lo masih bisa kok ngedapetin dalam bukaan 1.8. Catatannya, bukaan 1.8 ini hanya ada pada posisi 24mm aja. Lebih maju satu aja, ini sudah akan berubah. Bisa di override dengan penggunaan si One Push Button bokeh tadi. Cuman akhirnya emang ya begitu, karena dia modenya auto, jadi shutternya yang bermain, karena ini jatuhnya seperti aperture priority kurang lebih. Untuk masalah built-in audio, si ZV-1 ini udah punya sistem kamera yang berbeda dibandingkan dengan mirrorless seperti A6400 atau mungkin A6600, dan menurut gue hasil out of cam-nya masih lebih handal si ZV-1. Belum lagi kalau misalkan emang lo lagi di luar dan agak lumayan windy, si Dead Cat ini walaupun terlihat cuman begini doang, tapi dia cukup membantu lo sebenarnya. Kalau ada satu hal yang akhirnya jadi super tricky menggunakan si ZV-1 ini adalah masalah manual focusing. Beda dengan RX 100, si manual focusingnya tuh dia ada ininya loh, ada focus pullernya di sini. Nah, kalau ini manual focusingnya jadi satu dengan si slide ini. Ini setelah mencet tombol ini. Jadi emang lumayan berlipat ya. Walaupun emang cara untuk manual fokusnya ribet, tapi sebenarnya menemukan titik fokusnya sendiri tidak sesulit itu. Balik lagi, kebantu dengan ukuran sensornya yang tidak terlalu besar tapi decent. Jadi pada bukaan 2.8 juga hitungannya cukup banyak, semuanya masuk dalam fokus, jadi aman-aman aja.
Kalau dari tadi gue banyak ngomongin masalah video dan video karena emang si ZV-1 ini bisa dibilang lumayan dibikin dengan konsep video in mind. Sebenarnya si ZV-1 juga bisa dibilang capable dan super handal untuk mengambil foto. Fokusnya cepat, ngeloknya juga aman. Kalau udah ngelok ngikutin terus, gue nyoba ngambil foto anak gue. Itu handal semuanya, nemu fokusnya. Di bagian ini sebenarnya gue belum tahu sih apakah gue akan masang foto anak gue. Jadi ya, dengarkan paling enggak kalau gue akhirnya tidak menjadi pasang, dengarkan pengalaman gue aja ya untuk tahu kalau ternyata fokusnya sehandal itu. By the end of the day, kalau ditanya, Vic, apakah gue harus memilih ZV-1 atau A6400 atau A6100 untuk bikin video YouTube gue lah, untuk nge-build channel YouTube gue sampai nantinya bisa jadi besar. Tentu gue perlu bikin satu buah video tersendiri untuk hal itu. Cuma satu hal yang bisa gue tegaskan di sini, kalau emang misalkan lo memutuskan, oke, gue akan coba beli ZV-1 dan nge-build karir gue di dunia YouTube sampai nanti besar hanya di kamera ini aja, jawabannya bisa. Plus harga dari si ZV-1 ini sendiri dibandingkan di dunia lain, Indonesia termasuk yang paling murah, 9.999.000 alias 10 juta kurang 1.000. Can't do no wrong dengan kamera ini karena super capable, fiturnya lengkap, hasil gambarnya juga sudah oke, bisa dipertanggungjawabkan kalau hanya untuk penggunaan YouTube. Go for it. Tapi kalau emang lo penasaran gimana komparasinya antara ZV-1 dan juga A6400 lah misalkan yang gue punya, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan masih ada waktunya akan gue bikin, kalaupun enggak ya gue akan menceritakan pemikiran gue lah. Ya, tulis aja lah di kolom komentar mau apa enggak video itu. With that said, video ini akan berakhir. Intinya adalah this is a good camera if you want it. Dan kalau lo pengen membangun karir dengan kamera ini, you can, mengingat harganya juga super ekonomis. Jadi ya, I highly recommend it kalau emang lo pengen. That was the video for today. Gua tahu mungkin videonya agak lumayan panjang, lebih panjang dari yang tadinya pengen gue bikin. Cuman ya gimana, namanya juga passionate. That was the video for now. Buat sekarang Taufik Nambah cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.